PKS juga sudah diganggu kan, diiming-imingi untuk ikut ke Koalisi Indonesia Maju Plus dengan tawaran menteri juga, tapi dengan untuk Pilkada DKI dipasangkan dengan RK Bendahara Nasdem. Sahroni kan juga sudah bilang bahwa mungkin saja kita tidak mengusung Anies gitu kan. Jadi menarik ini dalam Pilkada sekarang ini adalah termasuk juga cawe-cawenya istana. Ini juga diduga bagian dari grand skenario Pak Jokowi ya, yang untuk mengorbitkan lagi salah satu putranya ya melalui jalur pemerintah daerah. Mampir ke resto, pesen gabus pucung. Cakep. Tidak lupa lalapan selada. Cakep. Kim Plus maju, siap bertarung. Akankah cikal Anies di Pilkada? Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Pilkada Nasional ya. Yang sedang hangat-hangatnya, terutama terkait dengan dinamika politik Koalisi Indonesia Maju Plus, kata para elit politik dari Koalisi Indonesia Maju, melawan PDIP atau PKS. Oke, sebagai wartawan senior TV One, ada info-info yang bisa di-spill Mas Hannibal terkait dengan Pilkada Nasional? Iya, ini kebetulan kalau yang paling terakhir tadi malam itu saya dapat kabar katanya Caimin, Ketua Umum PKB, ketemu dengan Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Nah, di situ konon ada obrolan soal kabinet dan juga trade-nya adalah dukungan untuk di pilkada juga. Oke. PKB konon salah satu kursi yang diinginkan adalah kursi Menteri Agama. Oh, ini kan lagi seru kan? Iya. Lagi berantem nih antara Caimin dengan Gus Yakut dan didukung oleh kakaknya. Ya mungkin pemirsa perlu ketahui ya bahwa semenjak PBNU dipimpin oleh Gus Yahya ya. Dan pada saat itu terjadi pergantian Menteri Agama, ya Gus Yakut sebagai Menteri Agama, hubungan antara PBNU dan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, sepertinya kurang mesra ya. Dan itu yang digantikan itu orang PKB. Yang digantikan orang PKB juga, dan ya masih bukan mewakili PKB lah gitu istilahnya ya. Dan juga terbukti pada waktu pemilihan presiden kan kecenderungan PBNU diduga mendukung Prabowo gitu ya. Sementara PKB tentu saja mendukung pasangan Amin gitu kan, Anies Mohaimin. Jadi itu menunjukkan bahwa memang sepertinya hingga sekarang perpecahan itu masih memanas persaingannya ya. Kasus yang didorong oleh PKB itu pansus haji. Pansus haji ya. Itu berkaitan dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dianggap dalam pengelolaan haji kemarin itu kurang bagus lah gitu. Ya maksud saya sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum ya, pengelolaan haji dari dulu selalu bermasalah ya. Dari segi transparansi, akuntabilitas. Cuman sayang dengan adanya pertarungan antara PKB dan PBNU, jadi nilai politisnya jadi tinggi gitu, substansinya jadi berkurang. Nah ini yang sangat disayangkan ya, padahal pengelolaan haji ini memang harus ada solusinya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Di antara pertikaian antara PKB NU ini sebenarnya laporan ke Pak Jokowi yang saya dengar itu juga sampai tentang adanya beberapa masalah yang terjadi itu
bukan dari Muhaimin tapi ada tim, kan biasa Pak Jokowi itu ada yang tim yang langsung multiple tim ya. Itu memang mendapatkan data-data bahwa ada pelanggaran-pelanggaran atau misalnya ada maladministrasi lah kayak gitu yang terjadi gitu. Iya. Jadi pertemuan semalam itu ya semacam pemastian dukungan kan dari PKB ke Kim, dan tapi juga pesan yang konon disampaikan adalah ya soal DKI gitu. Nah, sementara kan juga sebelumnya PKS juga sudah diganggu kan, diiming-imingi untuk ikut ke koalisi Indonesia Maju Plus dengan tawaran menteri juga, tapi dengan untuk Pilkada DKI dipasangkan dengan RK Bang Ridwan Kamil. Apakah Bang Ridwan sama Pak Saiku atau Pak Ridwan sama Soebul Iman itu? Iya. Itu jadi tawaran yang juga konon membuat ya agak goyah juga gitu kan. Tapi saya agak skeptis tuh, soalnya maksudnya kan kalau PKS pasti nanti partai koalisi yang lain pasti akan ribut. Ada Gelora, iya. mantan PKS. Gelora apalagi yang paling vokal ya terhadap PKS. Nanti Golkar juga, bukan Golkar, Gerindra minta, kemudian PAN juga yang lebih loyal minta lagi. Jadi kayaknya bakal pelik nih. Iya, betul. Tapi ya kembali lagi bisa diteruskan ceritanya terkait dengan pilkada ini ya. Yang terutama yang sebenarnya dianggap sebagai partai pendukung Mas Anies kan Nasdem gitu kan. Tapi Nasdem kemarin kan juga bendahara Nasdem Sahroni kan juga sudah bilang bahwa mungkin saja kita tidak mengusung Anies gitu kan. Jadi wah ini sama siapa nih? Memang masih tarik-menarik terjadi, dan misalnya ada tawaran-tawaran yang menarik dari Kim itu konon juga terjadi. Tapi kemarin saya sempat juga menggali info dikit ya. Itu dari kawannya Mas Anies lah gitu. Setelah ini gimana? Ya udah kita tunggu aja. Semua masih sampai sekarang masih rumor gitu kan. Masih kita lihatlah ke depan akan seperti apa. Sepertinya Mas Anies masih optimis ya bahwa ya maksudnya koalisi kan dia sudah waktu itu konferensi pers dengan Nasdem. Ya. Kemudian PKS sudah jelas ya dengan syarat Soebul Imam sebagai wakilnya gitu ya. Kemudian PKB DKI setidaknya secara eksplisit sudah menyatakan dukungannya ya. Jadi standing position Mas Anies sepertinya secara pribadi masih optimis gitu ya. Dan dia melihat dukungan di DKI ke dia kan ya warga ya, bukan partai. Itu kan kelihatan juga kan bahwa selama 5 tahun dia menjadi gubernur ya banyak diterima masyarakat kan. Iya. Jelas ininya kinerjanya dan sebagainya. Cuma ya memang untuk maju ke pilkada ini kan memang syarat dukungan partai itu memang harus jadi ini. Ya, jadi ya pemirsa memang dari cerita Mas Hannibal tadi itu ya menunjukkan begitu elit politik, partai politik ya, terutama yang memiliki kursi di DPRD ini berupaya mendikte mendikte calon-calon kepala daerah di daerah strategis, contohnya DKI kan. Kita lihat bagaimana misalnya Ridwan Kamil yang begitu populer di Jawa Barat, tapi karena elit partai politik Koalisi Indonesia Maju ingin bahwa DKI diamankan, dan beliau adalah salah satu kader dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, sehingga akhirnya beliau dimajukan ke DKI gitu kan. Awalnya kan saya dengar sih Golkar agak resisten kan. Iya. Ya udah kuat di Jawa Barat, ngapain harus ke DKI gitu kan. Nah, hitungannya kan masa posisi yang lebih kuat, yang pastilah lebih pasti ditinggalkan, apalagi kalau
Anies maju di DKI kan bakal bukan nomor 1 itu, tapi setelah hitung-hitungan politik, manuver-manuver itu rupanya dorongan Bang Ridwan Kamil untuk masuk ke DKI lebih besar. Karena ada skenario-skenario yang konon sedang disiapkan gitu kan. Iya, sehingga akhirnya kan Jawa Barat dicalonkan Deddy Mulyadi ya, mantan politisi Golkar yang masuk Gerindra gitu kan. Nah ini kan menariknya pemirsa bahwa ya itu tadi opsi-opsi para kepala daerah ini mencoba didikte dan ditentukan oleh para elit partai politik yang menurut saya itu tidak sehat ya, karena kan idealnya adalah calon kandidat pilkada daerah ditentukan secara bottom up yang merupakan aspirasi masyarakat gitu ya. Jadi kalau memang aspirasi masyarakat pada tokoh tertentu tinggi, kenapa tidak tokoh itu didorong gitu kan? Oleh karena itu prasyarat dukungan partai politik nih yang menurut saya jadi kuncinya yang menyulitkan benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat. Iya. Gitu ya Mas ya. Yang menarik ini dalam pilkada sekarang ini adalah termasuk juga cawe-cawenya istana. Gitu ya. Walaupun secara kenyataan Pak Jokowi hanya tinggal waktu 3 bulan lagi. Oktober nanti udah selesai. Tapi kalau kita lihat bagaimana beliau ingin menempatkan Mas Kaisang di posisi yang aman untuk sementara ini kan kemungkinan dia akan menjadi wakil gubernur, calon wakil gubernur apakah untuk di Jakarta atau Jawa Tengah di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah kan kemungkinan ya akan dipasangkan dengan Komjen Lutfi yang sudah dinaikkan pangkatnya, itu cukup mengagetkan di kalangan. Bintang 3 dan masuk di Kementerian Perdagangan ya masalah. Bintang 3 dan dia bukan dari Akpol. Nah ini saya catatan sejarah juga kan. Terus kemudian kalau di Jakarta ya akan berpasangan kemungkinan dengan RK. Nah yang rumor yang liar nih yang muncul itu nanti kalau sudah jalan ketika nanti sudah terpilih lah katakanlah gitu, maka yang Pak Gubernurnya nanti yang di apakah di Jawa Tengah atau di Jakarta itu akan diangkat menjadi pejabat pemerintah, apakah di setingkat menteri atau mungkin kepala badan gitu. Kepala badan, oke. Nah, ini memang masih rumor liar ya. Kita belum tahu rancangannya akan seperti itu atau tidak, kita belum tahu. Tapi kalau kita lihat hal ini banyak dibicarakan di kalangan pengamat dan juga para elit sudah mulai baca seperti itu. Iya, makanya kita melihat ya pemirsa dan Mas Hannibal ya kemarin bagaimana Mas Kaisang begitu agresif ya di media ya. Terakhir dia berkunjung ke PKB itu dengan menggunakan sarung gitu ya. Jadi secara exposure media itu Mas Kaisang kelihatan ya ingin di momentum beberapa minggu terakhir ini untuk supaya menjadi bagian dari wacana publik. Dan ini menarik ya pemirsa bahwa ini juga diduga bagian dari grand skenario Pak Jokowi ya yang untuk mengorbitkan lagi salah satu putranya ya melalui jalur pemerintah daerah. Karena kita kan ingat bahwa Mas Gibran ya yang sekarang merupakan wakil presiden RI terpilih dulunya juga melalui jalur wali kota gitu. Dan ini tentu saja kalau melalui jalur gubernur bobotnya lebih gede lagi ya Mas Hannibal ya. Saya sekarang ini menantu Pak Presiden Bobi Nasution di Medan sekarang sudah didukung hampir semua partai kecuali PDIP yang belum mendukung Mas Bobi. Jadi ini ya menarik sekali juga, belum pernah terjadi di Sumatera Utara ya. Itu posisinya seperti itu. Partai yang paling banyak mendapatkan suara PKS dan yang nomor 2 adalah PDIP itu PKS sudah masuk bergabung, sementara PDIP malah seperti kebingungan harus seperti apa gitu. Ya itu dia pemirsa, lagi-lagi
ya itu kita melihat berbagai upaya dari elit politik di Jakarta yang khususnya mencoba mempersempit pilihan dari pemilih di daerah gitu kan. Kalau memang Bobi pada akhirnya dipilih oleh seluruh partai politik yang ada di partai politik besar yang ada di sana, di mana hanya tinggal PDIP yang tertinggal, itu bisa jadi lawan kota kosong tuh nantinya. Walaupun kayaknya kalau di Sumatera Utara PDIP masih bisa mencalonkan sendiri ya. Mencalonkan sendiri. Jadi menarik nih apakah PDIP calonnya nih siapa nih yang bakal berani melawan Mas Bobi ya, dari tentu saja yang merupakan mantu Presiden Joko Widodo. Kalau dari sisi ini Mas, dari sisi tata pemerintahan, tata perpolitikan lah itu. Sebenarnya yang seperti ini apa sih namanya nih? Ya kan memang pastinya tuduhan politik dinasti itu pasti ada lah ya. Dan itu pasti melekat juga ya, apalagi kan baru-baru ini yang soal ribut-ribut pemilihan wakil presiden ya. Di mana putra Presiden Joko Widodo, Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Dan kalau memang benar ini terjadi ya, terutama khususnya untuk kasus Kaisang dan Bobi, ya ini upaya terakhir Pak Jokowi ya untuk mengkonsolidasikan politiknya, terutama di pemerintah daerah. Karena ya dia sadar, mungkin dia sadar sendiri dari pengalamannya gitu ya. Selama menjadi presiden ya kita ketahui bahwa perbedaan kebijakan antara beliau dengan Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan kan terjadi ya, terutama pada saat COVID tuh. Saya ingat masalah lockdown atau enggak tuh kan selalu jadi perdebatan, dan sepertinya ini meninggalkan bukan trauma ya istilahnya, ya bertekad bahwa pelajaran berharga ini tidak boleh diulang lagi gitu. Nah tapi ya itu tadi caranya ini yang mungkin kurang dianggap kurang etis ya bagi para civil society, pakar politik gitu ya, dengan cara ya yang mencoba membelok-belokkan aturan dan mengintervensi yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kalau yang tadi kayak yang dilakukan oleh Kim, ya karena Kim Plus itu tadi mengajak partai-partai lain untuk bergabung dengan tawaran kursi menteri untuk mengkondisikan agar seseorang tidak bisa maju. Ini kalau menurut iya itu dia. Gimana itu? Ya itu dia, maksud saya prinsip dasar dari kepala daerah adalah memilih figur yang dianggap mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah. Sebenarnya esensinya kan seperti itu. Tapi kan sayangnya dengan ada periode yang tidak terlalu lama, selesainya Pilpres ya kemarin, dan sekarang Pilkada, itu dihubung-hubungkan dengan koalisi pemerintah pusat. Padahal seharusnya tidak ada hubungannya. Karena kan di satu sisi koalisi itu adalah upaya membentuk koalisi pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah ya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dan memberikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat daerah setempat, baik DKI, Sumatera Utara, maupun Jawa Barat gitu ya. Apakah yang terjadi sekarang ini, lobbying partai untuk mencegahnya, itu apakah sudah bicarakan langkah-langkah yang anti demokrasi? Ya, dari segi prosedural sih tidak melanggar demokrasi ya. Tapi kan kita tidak bisa dianggap naif gitu. Kita bisa melihat bahwa ini istilahnya instrumen demokrasi berusaha digunakan oleh elit politik untuk kepentingan politik tadi, terbatas politik tadi. Nah ini tentunya sangat disayangkan. Sistem demokrasi dan sistem penegakan hukum yang imparsial, transparan, dan accountable itu merupakan
salah satu syarat di mana sebuah sistem demokrasi itu dapat berjalan. Tapi kalau sistem penegakan hukum, kemudian badan independen yang menjaga sistem demokrasinya tumpul, gitu ya. Pada akhirnya ya bukan semua ya, pada akhirnya aparatur negara dianggap diintervensi ya oleh kekuasaan. Itu yang seharusnya dihindarkan. Kalau kemudian orang kemudian berpikir, udah ngapain kayak gini, udah balik lagi ke zaman Orde Baru aja lah, kepala-kepala daerah dipilih sama pemerintah pusat, ya. biar nggak ada lagi katakanlah raja-raja kecil di daerah yang nggak bisa dikendalikan. Nah itu gimana tuh? Kita setback lagi. Iya, iya. Ya itu dia, maksudnya. Tapi wacana-wacana itu saya yakin itu pasti pada akhirnya menguntungkan elit politik ya. Karena biar bagaimanapun dari kelemahan dari sistem demokrasi, ya pada akhirnya masalah paling fundamental sebenarnya edukasi masyarakat, literasi politik terhadap masyarakat ya. Bahwa aspirasi mereka itu benar-benar dibutuhkan, legitimasi suara mereka itu dibutuhkan, bukan transaksional. Ini kan yang terjadi di lapangan ya, bagaimana upaya elit politik melalui upaya pencitraan yang canggih digabungkan dengan instrumen anggaran negara gitu ya, melalui bansos segala macam. Tidak hanya di pemerintah pusat ya, di pemerintah daerah kan kita lihat bagaimana penyalahgunaan fasilitas pemerintah daerah digunakan untuk meningkatkan popularitas kepala daerah tersebut gitu. Jadi seharusnya voters education-nya harus ditingkatkan. Karena kalau kembali lagi ke zaman Orde Baru, ya pasti itu lebih mudah untuk elit politik untuk mengkonsolidasikan keinginannya. Karena kan pada akhirnya mereka tinggal istilahnya melakukan money politics di lingkungan elit politik aja. Dan itu lebih mudah diprediksi daripada bersaing dengan elit-elit politik lain atau pengusaha lain gitu ya. Ada kemungkinan kalah, kemungkinan istilahnya rugi bandar gitu kan. Itu yang terjadi sih, itu sih Mas. Nah ini ada pertanyaan juga yang menarik. Ini kan PDIP ini secara nasional kan juga partai yang pemenang pemilu lah gitu. Masih tetap nomor 1 gitu kan secara kepartaian. Terus kemudian di DKI dia ada di posisi ya nomor 2, dan cukup kuat setelah PKS. Tapi di DKI kita lihat tampak ragu ketika harus melangkah, ketika sudah mulai Kim ini mulai bergerak, dia seperti apa ya, telat gitu. Ketika bergerak, awalnya ada katanya mau gabung sama menggabungkan Anies dengan PDIP, tapi kemudian nggak terjadi. Begitu juga di beberapa daerah. Iya. Nah, ini sebenarnya faktor apa? Karena kan PDIP selalu masih menunggu Mbak Mega ya, petunjuknya Mbak Mega. Nah, ini gimana itu? Ya, menurut saya ini fenomena menarik ya PDIP ya. Walaupun ini mungkin lahirnya ini juga tidak direncanakan mereka dari awal. Ya pastinya kan skenario ideal dari PDIP pada waktu Pilpres adalah mereka tetap bersama Pak Jokowi kan, sehingga akhirnya mereka bisa meraih kemenangan mutlak baik di legislatif maupun di pemilihan presiden gitu ya. Pada waktu itu kita ingat Pak Ganjar kan popularitasnya sempat tinggi gitu ya, tapi karena ya itu tadi, karena ada hubungan yang tidak baik antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, akhirnya PDIP di posisi yang saat ini. Tapi di sisi lain ini mungkin merupakan hal yang baik juga dalam hal merawat demokrasi ya, karena pada akhirnya ada sebuah partai politik yang cukup signifikan kekuatannya, pemenang legislatif, dan mereka juga punya pengalaman oposisi juga selama di pemerintahan SBY. Jadi pada akhirnya ya mereka mempunyai istilahnya legitimasi politik dan kekuatan politik untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain, seperti yang Mas Hannibal sampaikan ya, ada ambiguitas juga ya. Karena di satu sisi mereka terbiasa mungkin berkuasa 10 tahun di zaman Jokowi, mudah
melakukan koalisi, tapi di sini dalam posisi opsi-opsi yang terbatas ya. Kita tahu di DKI walaupun Ahok kadernya itu populer nomor 2 ya di survei Kompas tuh kalau nggak salah 20%, lawan Anies Baswedan 29%, tapi ya sulit membangun koalisi gitu ya. Sementara di daerah-daerah lain seperti Jateng juga entah kenapa kesulitan mencari tokoh ya, tokoh yang mempunyai popularitas tinggi. Akan dimajukan kalau Jawa Tengah itu Bambang Pacul dengan Andika Perkasa. Oh iya, Andika Perkasa dan mantan wali kota Semarang ya. Kemudian ada masalah nih. Ya, itu di KPK ya. Ya itu juga. Jadi saya rasa opsi dari PDIP itu sangat-sangat terbatas ya, terutama mengenai figur. Saya juga heran juga ya dalam yang penting seperti Jateng itu ternyata figurnya sulit. Jawa Timur sudah jelas tidak akan mendukung Kofifa karena didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya dengar Bu Risma dengan siapa aja juga ya, juga akan dimajukan. Jadi ini benar-benar opsi-opsi yang sangat terbatas ya. Tapi kira-kira yang Mas Hannibal dengar gimana dari segi PDI? Memang kan ini juga berkaitan dengan kemarin ketika Mbak Beka ada statement bahwa ada masalah saya dengan Pak Presiden. Ini kan juga agak mengagetkan juga loh. Bukannya selama ini kita melihat ada masalah gitu. Iya. Nah, kalau kata gue yang masalah adalah Mbak Mega atau Bu Mega nggak setuju dengan 3 periode. Tapi kan kemudian branding kemana-mana. Gitu. Nah, terus kemudian ada semacam kekikuan juga kan antara PDIP ini dengan calon pemerintahan yang baru. Kalau yang saya dengar Mbak Mega ini mengirimkan license officer lah untuk ketemu Mas Bowo gitu kan. Cuma kan tidak muncul di permukaan kan, kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan, rancangan-rancangan selain seperti apa. Sementara Kim yang termasuk Gerindra di situ kan sudah melangkah lebih agresif gitu kan, sehingga justru PDIP secara kepartaiannya kan kita lihat apa yang sekarang dilakukan seperti terdesak gitu. Iya ya, sepertinya yang kemarin saya lihat beberapa pernyataan dari Ahok ya, di beberapa podcast ya. Beliau mengungkapkan hal yang menarik gitu ya, bahwa Ibu Mega tidak mengenal istilah oposisi gitu, karena oposisi itu tidak kenal di sistem pemerintahan atau tata negara kita yang menganut sistem presidensial. Dan pada dasar, tapi dia tidak mau PDIP berada di pemerintah. Nah itu yang agak-agak ambigu juga ya. Dan bersedia membantu Prabowo memberikan input. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat dari sisi rancangan undang MD3 itu ya. MD3D kalau nggak salah ya, mengenai komposisi pimpinan DPR. Dugaan saya itu yang juga menyandera PDIP ya. Hingga sekarang mereka tidak terlalu begitu keras sebagai oposisi. Tapi di sisi lain mereka juga tidak mau bergabung di dalam pemerintah gitu. Dan terbukti kan hingga sekarang MD3 ininya tidak dimajukan sebagai undang-undang ya. Ya wacananya sekarang dari segi deadline untuk mengajukan undang-undang baru sudah lewat, tapi di sisi lain bisa juga Presiden melalui Perpu. Mengeluarkan Perpu yang tiba-tiba bisa dilaksanakan. Iya, tapi saya sih ragu sih kalau melalui Perpu karena itu sangat konfrontatif sekali ya, dan nature dari Pak Prabowo yang biasanya suka merangkul gitu ya, merangkul oposisi, apalagi dia mengerti PDIP adalah partai nasionalis paling besar dan mereka berdua pernah menjadi calon presiden dan wapres gitu ya. Cara-cara konfrontatif seperti itu menurut saya kayaknya tidak ini sih. Gitu kira-kira.
Saya rasa sudah banyak nih, kita sudah membicarakan mengenai pilkada. Yang kita lihat memang bagaimana nasib Mas Anies nanti nih. Jangan, concern saya adalah pemirsa jangan sampai nanti pilkada DKI melawan kota kosong. Ya. Saya rasa ini merupakan sebuah istilahnya hal yang sangat disayangkan ya. Betul. Bagaimana manuver-manuver elit politik malah menciptakan pilkada melawan kota kosong antara calon gubernur, misalnya Ridwan Kamil yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju Plus, tapi karena Mas Anies dan Pak Ahok yang secara popularitas sebenarnya lebih tinggi tapi tidak punya kursi cukup untuk mendukung mereka gitu. Ya. Hal ini ironis. Atau gitu. jadinya nanti ya golputnya tinggi sekali. Gitu. Oh, gitu. Nah itu dia. Gitu. Yang ini skenario terburuk itu kalau nanti misalnya kota kosong itu suaranya lebih tinggi dari calon yang diadukan Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini pasti legitimasi gubernur ya, dan mudah-mudahan tidak menimpa daerah-daerah lain. Kalau legitimasinya tidak akan yang baik. Saya dengar terutama yang untuk yang kabupaten wali kota itu sampai sekarang malah agak susah calon. Ya gitu ya. Karena ada apa istilahnya? Kan mereka harus didukung oleh partai-partai dan partai-partai butuh logistik untuk mendukung itu. Nah, sementara kursnya logistik itu makin lama makin besar kan sekarang ini. Nah, ini yang para calon ini konon agak khawatir gitu. Kalau seandainya sudah logistik yang dikeluarkan cukup besar, tapi akhirnya tidak cocok, akhirnya nggak jadi dan udah ini. Gitu. Ya itu dia sekali lagi karena itu tadi manuver dari elit politik, ditambah biaya pilkada begitu tinggi sehingga akhirnya rakyat dikasih pilihan calon-calon figur-figur pimpinan kepala daerah yang tidak sesuai dengan aspirasinya, dan saya rasa itu sangat disayangkan dan mengurangi esensi demokrasi. Demokrasi kan supaya bisa memfasilitasi masyarakat untuk memilih pilkada sesuai dengan aspirasi masyarakatnya, bisa membawa gitu. Aspirasi mereka di dalam kebijakan-kebijakannya. Kebijakan publik kan, kebijakan publik kan akan lebih efektif dan efisien apabila kepala daerahnya atau kepala pemerintahnya secara politik legitimate dan bisa diterima oleh masyarakat. Walau setelah itu dinamikanya mereka jadi populer atau tidak populer kan itu urusan nanti ya. Tapi setidaknya pada saat pemilihan ini legitimasi politik dan masyarakat sangat penting. Baik, saya rasa sudah kita bisa akhiri episode ini. Sudah banyak yang kita bahas mengenai pilkada, pemirsa. Kita sudahi episode ke-14 dari Cakap. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube TV One News. Dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.